Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa khaliqas samaa'i wal ardh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. La nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan kita dan menyempurnakan kehidupan ini dengan limpahan aneka nikmat, sehingga kita dapat memaknai kehidupan ini dengan berbagai aktivitas yang telah kita rencanakan dan kita inginkan. Mudah-mudahan bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dan para alim ulama, sehingga aktivitas kita bermakna ibadah sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan. Dan subhanallah, ketika itu kita lakukan, yakin dan percayalah, kembali Allah dengan penuh kasih dan sayangnya menambah-nambahkan keberkahan dan kenikmatan di dalam hidup kita. Allah berjanji di surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wahai hambaku, di dalam hidupmu, kata Allah, kutebarkan aneka nikmat, silakan engkau gunakan sesuai dengan kepentinganmu. Jikalau engkau menggunakan sesuai dengan titah perintahku, kata Allah, kuberi engkau sehat, lantas engkau rukuk, sujud, berbuat kebaikan, menjauhkan dirimu dari kesombongan, yakin, kata Allah, aku akan tambahkan kenikmatan di dalam hidupmu. Tetapi ingat, kata Allah, jikalau engkau salah menggunakan nikmatku, kuberi engkau sehat, kuat, lantas engkau sombong, maksiat, kemungkaran yang dikerjakan, yakin, kata Allah, azabku amat pedih. Mungkin di dunia ditangguhkan oleh Allah. Mungkin di dunia ditangguhkan oleh Allah azab terhadap manusia yang seperti demikian. Karena pernah kita melihat, atau ada kita melihat, orang yang perbuatannya maksiat, jauh dari aturan Allah, tapi secara kepangkatan naik terus, secara rezeki indah kelihatan oleh mata kasat kita. Kekayaannya hebat sekali. Yakinlah, sesungguhnya ini adalah istidraj atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi Allah terus. Apakah ia lupa atau ia akan berbalik kepada Allah? Ini adalah PR untuk kita semuanya. Oleh karena itu, yakin dan percayalah, selagi Allah beri kesempatan, mari kita sinergikan segala nikmat yang diberikan Allah ini dalam rangka fastabiqul khairat, berbuat kebaikan. Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada diri pribadi kami, seraya mengajak orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak sekaligus memperbaiki ibadah zikir kita di hadapannya. Kita buka, kita baca kalam-kalam yang diajarkan para alim ulama. Jangan kita beragama stuck begini-begini saja, dari dulu begini-begini saja. Ayo, kita punya motivasi untuk belajar bagaimana ibadah sholat yang baik. Dan insya Allah bulan ini juga kita akan berada di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan yang terbaik?
Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bentuk iman dan takwa yang mengkristal pada diri seorang muslim. Marilah kita tepis segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Diawali dari diri pribadi kita sampaikan dengan hikmah kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Semoga Allah memudahkan kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam ini mengajarkan kepada kita tidak hanya ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana agama yang kita anut ini mengajarkan kita bersosialisasi dengan indah kepada siapapun yang berada di sekitar kita, khususnya yang seiman dan seakidah dengan kita, tanpa mengabaikan saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita. Kita harus bisa menempatkan diri kita. Inilah indahnya agama Islam. Tidak hanya mengajarkan ibadah, rukuk, sujud, puasa, tidak hanya, tetapi diajarkan kepada kita bagaimana kita bersilaturahmi kepada sesama muslim dan bagaimana kita berkawan dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Ada aturannya di dalam Islam. Nah, inilah yang harus kita ambil dan hikmah sebuah ibadah. Semua ibadah yang kita ajarkan, semua ibadah yang kita kerjakan, yang diajarkan Rasulullah, endingnya adalah mengajarkan akhlak. Ayo kita buka satu yang sering kita lakukan 5 waktu. Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu sholat. Dengan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji lagi mungkar. Mungkar jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah dan tidak keji kepada sesama makhluknya. Masya Allah. Yang akan kita laksanakan beberapa minggu ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ibadah puasa, ibadah Ramadan itu menghantarkan kamu menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu luar biasa. Bagaimana dia beradab kepada Allah dan bagaimana dia beradab kepada sesama makhluk Allah. Jadi ending setiap ibadah adalah akhlak. Makanya di dalam Islam amat sangat mudah untuk mengukur diri kita ini benar nggak di hadapan Allah, atau kita masih jauh dari aturan Allah. Lihat saja kehidupan keseharian kita. Bila kita melihat orang dengan kesombongan, dengan iri, dengan dengki, berarti ibadah kita belum benar. Kalau kita membicarakan seseorang dengan keji, menggibah saudara-saudara kita, berarti ibadah kita belum benar. Kalau kita berani makan hak orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, berarti ibadah kita belum benar. Jadi indah sekali. Kita lihat saja keseharian kita. Atau di dalam masjid ini, di dalam beribadah, kita selalu menghadapi orang bid'ah, kamu masuk neraka, ini yang tak benar, ini yang tak benar, saya yang paling benar. Ibadahnya ada tanya. Islam tidak mengajarkan yang sedemikian. Oleh karena itu Islam ajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaikumuz zillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Celakalah manusia itu dimanapun dia berada. Celaka kita kata Allah. Dimanapun kita berada, kecuali 2 hal bisa kita pegang dan kita perbaiki dari hari ke hari, yaitu hubungan baik kepada Allah, ritual ibadah kita, dan hubungan kepada sesama manusia, sosial kemasyarakatan. Indah sekali Islam ini. Masya Allah. Jadi kalau benar-benar kita merasa kita adalah Islam, maka ayo ibadah kita tingkatkan, dan akhlak adab kita sesama manusia kita tingkatkan juga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Banyak sekali riwayah-riwayah yang menjelaskan bagaimana seorang yang dekat kepada Allah, tetapi pada akhir kehidupannya dia berada dalam suhul khatimah. Suhul khatimah. Tidak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Ada seorang perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa wajib, ibadah wajibnya tidak usah diragukan. Ibadah sunnahnya saja pun sangat luar biasa. Ibadah sunnahnya pun sangat luar biasa. Senin Kamis tak pernah tinggal, tahajud selalu dilaksanakannya. Tetapi ada tetangga yang merasa risih dengan perbuatannya, yang merasa terganggu dengan lisannya, yang merasa terganggu dengan aktivitasnya. Diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita di tempatku. Dia sangat luar biasa ibadahnya, tetapi selalu menyakitiku dengan perbuatannya, dengan sindiran-sindirannya. Maka kata Rasulullah, jangankan dia masuk surga Allah, mencium baunya surga Allah pun dia tidak akan pernah dapat.
Nauzubillah min dzalik. Terus ada lagi kisah yang kedua, seorang yang sangat taat ibadah, laki-laki yang sangat taat ibadah. Pada suatu malam beliau berniat akan melaksanakan tahajud, dan ketika berwudu didatangi oleh makhluk malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa buku. Lantas dia tanya kepada malaikat tersebut, "Buku apa yang kau bawa?" Lantas dia bilang, "Catatan nama-nama orang yang akan dihidupkan Allah di surganya kelak." Dengan pedenya, karena dia merasa ibadahnya sangat hebat, dia tanya, "Coba cari namaku, ada tidak?" Dibuka, tidak dapat. Ulangi, dibuka, tidak dapat juga namanya. Lantas malaikat ini datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Apa gerangan yang terjadi? Ternyata orang yang taat ibadah ini, dia tidak memperdulikan, bukan menyakiti. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya, tapi dia tidak peduli dengan tetangganya. Tetangganya maksiat, tidak ada usaha untuk melarang, tidak ada usaha untuk mendoakan, tidak ada usaha dari dia. Tetangganya sakit, dia pun tidak peduli. Yang penting dia khusyuk ibadah kepada Allah, sehingga namanya tidak tercatat di bukunya Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk surga. Dua hal ini memberikan pelajaran kepada kita. Ayo, ibadah yang sudah kita laksanakan ini, mari kita barengi dengan adab-adab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sudah beribadah 5 waktu, ditambah tahajud, ditambah lagi ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan insya Allah nanti Ramadan yang akan datang kita laksanakan puasa dan qiyamul lail dan segalanya, tetapi masih ada goncangan-goncangan kemaksiatan di dalam hati kita, keinginan-keinginan di dalam pikiran kita, maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, ayo, beragama ini tidak ritual aktivitas saja, tetapi beragama harus didasarkan ilmu pengetahuan. Belajar, cari hikmahnya. Kita harus belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat, umroh, haji yang benar. Makanya di dalam Islam dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, bukan ikut-ikutan ke masjid. Wajib ikut hukumnya mencari ilmu bagi seorang muslim maupun muslimah. Jadi harus belajar. Yang kedua, ayo kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelajaran, setiap usaha yang kita sudah lakukan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu kita, banyak ibadah kita, jangan lupa kita doa. Sering pernah saya katakan di mimbar ini, tidak harus mengikuti imam berdoa, tapi setiap ibadah yang kita lakukan kita berdoa. Mungkin keyakinan kita berdoa parsial, silakan. Mungkin secara kolektif, secara imam, silakan. Ini masalah hilafiyah, tidak perlu kita bahas. Tapi harus berdoa setiap ibadah. Kita mohon, ya Allah, terima ibadahku ini dan jadikan ibadahku ini sebagai peningkat kualitasku di hadapanmu dan di hadapan sesama makhlukmu. Jadi harus ada berdoa. Karena Rasulullah pernah mengingatkan kita, orang yang paling sombong di dalam ibadahnya adalah mereka yang setelah beribadah tidak berdoa kepada Allah. Orang yang paling pelit dalam doanya, dia berdoa tapi dia hanya mendoakan dirinya sendiri. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Ini yang kedua, harus berdoa. Berdoa. Tidak harus kolektif dengan imam. Silakan parsial, tapi jangan assalamualaikum lantas pergi. Doa, istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi barusan, beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam kegiatan ibadah kita ada yang khilaf, ada yang salah, ada yang kurang, ada kesombongan di dalam ibadah kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, karena mengingat waktu kita, harus mencari teman-teman yang mengajak kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita punya ilmunya, kita amalkan ibadahnya, kita harus cari teman. Karena teman ini pengaruhnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Mereka punya pengaruh. Lingkungan ini punya pengaruh di dalam pembentukan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Cari teman-teman kita yang bisa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang harus kita cari. Karena
Karena ada pepatah mengatakan ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, kita tidak pakai parfumnya, tapi kita duduk bersama dia ketika menjual parfum. Cium, ada bau parfum di badan kita. Ketika kita di bengkel, kita tidak menjadi montir, tapi keluar dari bengkel, cium, ada sedikit banyaknya bau bengkel. Karena itu hati-hati kita berteman. Kita harus pilih yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita beragama ini dituntut oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjaga hubungan baik kita kepada Allah dengan cara ibadah-ibadah ritual kita. Dan aplikasi manifestasi dari ibadah-ibadah terbaik kita adalah adab kita ketika bertemu dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengukur kualitas iman dan takwanya kita, lihat kehidupan keseharian kita. Untuk itu marilah kita belajar, mencari ilmu agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah. Kita berdoa agar ibadah yang kita lakukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak istighfar, bermohon ampun agar Allah angkat derajat kita. Dan mari kita cari teman-teman yang senantiasa mengajak kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga adab kita terjaga dari kemaksiatan dan yang mungkar. Semoga Allah membimbing kita. Mari kita berdoa kehadiratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.